Assalamualaikum, hai semua, kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, salam kenal dari aku. Dan perkenalkan aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku habis ngelipat pakaian dan lipatannya itu banyak banget. Jadi sengaja emang pas proses ngelipat itu nggak aku rekam. Karena itu tuh 2 kali cuci ya teman-teman. Makanya sebanyak itu baru dilipatin. Jadi karena juga nggak direkam itu karena gerah ya teman-teman, soalnya kan lumayan ya hawanya itu panas, padahal harinya itu agak-agak mendung tapi hawanya panas, jadi makanya aku tuh nggak nutup kepala gitu kan untuk ngelipat pakaiannya. Jadi ya udah nggak usah aku rekam supaya juga proses aku melipat itu lebih cepat gitu ya. Nah, setelah itu habis ngelipat itu tuh langsung mau aku masukin aja ke dalam lemari supaya nggak ada lagi tumpukan-tumpukan baju di luar gitu kan. Dan di sini aku itu pertama tadi masukin persprayan dan juga sarung-sarung gitu udah dicuci kan. Jadi ya udah dimasukin aja ke tempatnya. Terus ini lanjut masukin bajunya Pak suami ya teman-teman. Nah, ini tuh alhamdulillah banget ya, untuk kali ini lemari Pak suami itu termaksud rapi ya teman-teman. Karena ini tuh lumayan bertahan lama sih setelah habis aku rapiin kan untuk isi lemarinya. Dan sampai sekarang itu tuh alhamdulillah masih lumayan rapi, jadi nggak usah aku beresin untuk lemari Pak suami kali ini karena yaitu masih lumayan rapi gitu. Terus lanjut ini masukin pakaian nyaralin dulu, pokoknya dipisahin baju-baju dan celana-celana gitulah dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku agak ngerapiin dulu pakaian nyaralin, baru aku tumpuk lagi sama yang baru aku lipat. Dan ini juga jangan pada salfok ya teman-teman sama keadaan di atas lemari dan juga di atas box. Jadi tuh keadaannya masih berantakan. Sebenarnya sih nggak yang kotor-kotor banget ya, cuman agak berantakan aja. Dikarenakan si Ralin itu suka banget ngotak-ngatik dan pokoknya ya mindah-mindahin barang-barang yang ada di sini itu kadang dijadiin mainan gitu loh teman-teman. Ya maklum lah ya, namanya punya anak seumuran seperti itu. Lagi aktif-aktifnya juga gitu kan di rumah, apa yang bisa dijadiin mainan ya udah dimainin gitu sama si Ralin. Dan juga untuk sore ini aku tuh lagi nggak fokus gitu untuk berberes di bagian yang berantakan di atas lemari. Jadi fokusnya aku itu untuk ngeberesin lipatan-lipatan pakaian aku ya teman-teman. Dan itu juga di sisi kiri itu nggak usah galvok ataupun salpok lagi, karena disitulah tempat untuk menggantung-gantung seperti jaket, terus juga kayak perjilbaban yang masih digunakan dan celana yang masih digunakan. Disitulah untuk ngegantungnya gitu ya teman-teman. Jadi ya diabaikan aja lah gitu ya pemandangan yang bergantung-gantung itu tadi. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi terakhir aku masukin pakaian aku ke dalam lemari. Dan udah selesai untuk urusan pakaian-pakaian, disimpan ke dalam lemari kembali. Jadi di sini aku mau nyapu dulu untuk lantai kamarnya karena ini itu untuk kasurnya masih aku jemur ya teman-teman keadaannya. Jadi untuk kasurnya itu udah 2 hari sama ini aku jemur. Kenapa bisa sampai 2 hari? Karena hari pertama aku jemur itu cuacanya mendung. Dan juga posisi aku ngejemur itu nggak langsung kena matahari ya kan, cuman di dalam rumah di atas loteng yang tempat aku menjemur baju, disitulah aku jemur si tilamnya aku. Jadi otomatis daripada sia-sia ya kan turun naik tilam yang berat ini, lumayan berat lah ya. Jadi ya udah sama akunya mutusin untuk 2 hari aja dijemur supaya hasil tilam yang dijemur itu enak lah gitu ya teman-teman, bener-bener enak dan gak sia-sia gitu kan untuk naik turunin si tilam yang lumayan berat gitu ya untuk digotong ke atas dan dibawa lagi ke bawah. Jadi makanya udah 2 hari ini dan alhamdulillah untuk hari ini tuh cuacanya lumayan terik dan udah cukup lah ya untuk menjemur si tilam ini.
Nah, ini singkat cerita, untuk tilamnya udah aku bawa turun ke bawah ya teman-teman. Jadi langsung aja ini tuh dipasang untuk spray barunya yang baru dicuci maksudnya ya, bukan baru dibeli. Untuk spraynya kita pasang aja, terus dirapi-rapihin. Setelah itu lanjut kita susun lagi untuk perbantal gulingannya. Dan itu tadi juga pas aku lagi nyapu di bagian kamar, itu aku langsung terusin sampai ke dapur ya teman-teman. Dan kalau untuk di luar itu belum aku sapu karena juga masih Ralin itu beraktivitas di depan TV. Terus ini alhamdulillah udah selesai untuk pasang spraynya. Dan ini singkat cerita lagi, ini Ralin udah dimandiin. Dan di sini lanjut mau dipakein baju, udah dipakein baju sebenarnya ya, karena keadaannya udah pakai baju. Terus lanjut aja di sini itu dirapihin rambutnya dan dipakaikan pupur. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini pas lagi maghrib, karena aku kan lagi nggak bisa ngelakukan sholat ya. Jadi sebelum aku mandi, ini aku mau masak aja sekalian. Jadi udah selesai nanti masak barulah aku lanjut mandi. Nah di sini aku ada goreng ayam tepung, udah selesai ayam tepung digoreng, terus lanjut untuk goreng si tahu. Dan itu tadi nggak usah salfok sama keadaan minyaknya yang terlihat seperti menghitam. Sebenarnya itu tuh nggak hitam-hitam banget ya teman-teman. Jadi karena juga wajannya itu keadaannya hitam-hitam manis, alhasil dari minyak itu terlihat seperti hitam juga. Sebenarnya minyak itu juga udah 2 kali goreng sama ini, karena gorengan yang pertama itu aku pakai juga untuk ngegoreng si ayam tepung. Jadi otomatis kayak serpihan tepungnya itu masih ngendap gitu kan, alhasil dipakai goreng lagi jadinya kayak gosong gitu. Jadi ya udah penampakannya kayak jadi hitam-hitam manis, masih hitam-hitam manis ya teman-teman karena masih bisa digunakan. Oke deh lanjut membahas si minyak gorengan. Ini aku lanjut mau ngoseng simple aja ya teman-teman. Ini tuh ada wortel, terus itu buncis sama kol yang aku campur aduk aja untuk osengan di malam hari ini. Bukan sore ya, ini tuh makan malam karena juga masaknya udah malam. Jadi pokoknya masakannya itu seadanya aja, yang penting itu ada lauk, ada sayur, dan yang paling terpenting lagi ada nasi ya teman-teman. Itu tuh udah syukur alhamdulillah banget ya kan. Nah ini singkat cerita untuk osengannya udah mateng ya teman-teman. Jadi ya udah kita salin aja ke wadah. Dan selanjutnya ini tuh aku mau juga bikin sambal. Jadi untuk sambalnya itu sambal mentahan aja. Pokoknya ini tuh masak di malam ini satset aja, karena tadinya itu aku pengen mandi dulu kan. Cuman aku pikir ya udahlah ya sekalian aja gitu keringatan. Jadi sekalian akunya itu untuk masak di makan malam kan. Jadi pikirku lagian juga aku nggak bisa melakukan sholat. Jadi ya udah nanti habis masak, habis makan, berberes lagi barulah nanti aku mandi. Jadi keadaan aku itu bener-bener udah bersih gitu ya, nggak lagi keringatan gitu kan pas setelah habis mandi nanti. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Nah di sini aku mulai ngulek untuk sambalnya. Jadi sambalnya itu nggak pakai tomat dan mentahan aja, bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Udah itu aja, dikasih garam, gula dan micin kan. Udah pokoknya gitu aja, simple lah ya. Ini diulek-ulek mentahan gini aja dan udah deh siap gitu ya untuk makan malam di malam hari ini. Jadi untuk makan malam hari ini tuh ada sambal mentahan, terus itu ada ayam goreng dan juga tahu goreng plus osengan sayuran yang campur-campur aduk aja pokoknya tadi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah ini juga mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya voice overku kali ini agak terdengar kurang enak, karena memang aku tuh lagi kayak keserang radang gitu, leher rasanya sakit dan juga kayak mau flu gitu loh teman-teman. Jadi kalau ngomong itu kayak agak ini ya ngos-ngosan gitu, jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Semoga juga teman-teman itu dalam menyimak video sederhana aku ini tetap merasa nyaman. Oke lanjut ya teman-teman. Di sini habis selesai makan malam, aku tuh langsung nyuci piring. Cuman memang di sini nggak aku videoin di proses aku nyuci piring. Dan setelah nyuci piring tadinya mau mandi, tapi ini tuh nyempatin dulu sebentar untuk nyapu-nyapu dan bersih-bersihin di bagian meja kompor. Dan setelah ini barulah aku lanjut untuk mandi.
Oke deh, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!